Pernah nggak sih kamu ngerasa ada hal-hal besar yang sebenarnya ada di depan mata, tapi kita baru sadar setelah ngelihat data? Itu yang saya rasain ketika pertama kali tahu. Indomie bukan cuma mie instan murah yang kita beli 3 ribuan di warung, tapi sebuah mesin global yang menggerakkan budaya di banyak negara. Dan jujur, saya nggak nyangka skalanya segila itu. Sampai-sampai Indomie jadi makanan nasional di Nigeria. Dari rasa penasaran itulah kita akan mulai cerita ini. Kita sering banget dengar klaim brand Indonesia Go Internasional. Tapi kalau kita mau jujur, banyak yang cuma sekadar ekspor sedikit, numpang lewat di rak toko luar negeri, terus hilang, ditelan waktu. Tapi Indomie beda, dia bukan cuma numpang lewat. Dia mengakar kuat. Indomie diproduksi dari 31 pabrik yang tersebar di 4 benua dan dikonsumsi di lebih dari 100 negara. Dan angka yang bikin saya bengong adalah ini. 90 juta bungkus Indomie dimakan setiap hari. Setiap hari. Kalau kita lihat data konsumsi mie instan global, yang sekitar 337 juta bungkus per hari, itu berarti Indomie memegang lebih dari 1/4 pasar dunia. Ini gila. Di Arab Saudi, pangsa pasarnya 95%. Di Afrika, mendekati 70%. Dan di Nigeria, situasinya lebih ekstrem lagi. Mie instan itu ya Indomie. Titik. Nggak ada perdebatan. Bagaimana bisa sebuah produk yang awalnya sangat sederhana bisa sampai di titik ini? Mari kita mundur ke tahun 1970-an. Indomie pertama kali dibuat tahun 1972 oleh PT Sanmaru Food Manufacturing. Ada satu sosok yang sempat viral beberapa waktu lalu, Pak Nunuk Nuraini, sosok di balik racikan bumbu legendarisnya. Beliau dan para pionir lainnya membangun fondasi pertama mie instan di Indonesia. Tapi saat itu, produknya masih sangat sederhana. Cuma mie kuah biasa. Sampai akhirnya muncul sebuah terobosan yang mengubah segalanya. Indomie mie goreng. Varian inilah yang mengubah sejarah brand ini selamanya. Dan sejak saat itu, grafiknya terus naik tanpa pernah berhenti. Di awal tahun 1980-an, Salim Group masuk. Dan disinilah permainan berubah total. Yang sebelumnya cuma bisnis mie biasa, diubah menjadi mesin industri raksasa yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Butuh tepung, ada Bogasari. Butuh minyak, ada Salim Infomas. Kemasan, bumbu, proses produksi, semuanya dikerjakan secara internal di dalam grup mereka. Inilah rahasia kenapa harga Indomie bisa begitu murah, stabil, konsisten, dan hampir kebal terhadap gejolak harga komoditas dunia. Mereka mengontrol seluruh rantai pasokannya. Dan di fase inilah, Indomie berhasil memenangkan hati masyarakat di rumahnya sendiri. Produk ini masuk ke dalam budaya pop. Ada jingle iklannya yang legendaris, Indomie, seleraku, ada iklannya yang ikonik. Ada memori masa kecil kita yang terikat dengan semangkuk mie instan ini. Namun, di balik kejayaan awalnya, ada sebuah drama klasik dunia bisnis. Perbedaan visi, konflik, dan akhirnya perpisahan para pendiri. Pendiri awal dari PT Sanmaru akhirnya berpisah jalan dengan Salim Group. Di awal tahun 90-an, Indomie tetap berada di tangan Indofood. Dan para pendiri awal kemudian menciptakan brand lain. Salah satunya yang kita kenal sebagai Mie Gaga. Brand ini tetap bersejarah, tapi skalanya tak akan mungkin bisa mengejar Indomie. Kenapa? Karena Indomie sudah bukan sekadar produk lagi. Mereka telah membangun sebuah sistem. Dan sistem inilah yang nantinya akan mengantarkan Indomie menaklukkan 4 benua. Kebanyakan bisnis, kalau mau ekspansi ke luar negeri, jalurnya ya ekspor. Tapi
Ekspor itu ribet, ada urusan bea cukai, logistik, regulasi negara tujuan yang beda-beda. Jadi, Indofood melakukan hal yang jauh lebih gila. Pada tahun 1995, mereka mengambil keputusan yang kalau dipikir-pikir hari ini terdengar seperti aksi nekat. Mereka membangun pabrik di Nigeria, padahal waktu itu pasar mie instan di Afrika bisa dibilang masih nol besar. Sama sekali belum ada. Orang lain mungkin hanya akan mengekspor barang jadi. Tapi Indomie datang membawa seluruh blueprint industrinya. Mereka membawa mesin, proses produksi, membangun rantai pasokan, sistem distribusi, bahkan melatih tenaga kerja lokal. Mereka tidak datang sebagai pedagang. Mereka datang sebagai pembawa industri baru ke sebuah negara. Dan hasilnya, dari pasar yang nol, Indomie berhasil menjadi makanan nasional di Nigeria. Saking legendarisnya, sampai muncul istilah Generation Indomie. Anak-anak di sana tumbuh besar dengan Indomie sebagai makanan sehari-hari mereka. Layaknya nasi bagi kita di Indonesia. Kalau kamu ingat tagline Indomie, seleraku. Ternyata itu bukan cuma slogan kosong. Indomie paham betul kalau selera setiap negara itu berbeda. Mereka tidak memaksakan rasa asli Indonesia masuk menti-menta ke pasar global. Mereka melakukan adaptasi di Nigeria misalnya. Mereka menciptakan varian rasa yang sesuai dengan lidah lokal. Ada rasa suja onion chicken, pepper soup, sampai jollof chicken. Rasa-rasa yang sangat akrab bagi masyarakat sana. Bahkan 80% karyawan di pabrik mereka adalah orang Nigeria. Mereka benar-benar melebur ke dalam budaya lokal, bukan sekadar jualan produk. Strategi marketingnya pun bukan cuma iklan di TV. Mereka membuat Indomie Fans Club, mengadakan kegiatan di sekolah-sekolah, membangun komunitas, program CSR, hingga memberikan penghargaan untuk anak muda berprestasi. Ini bukan lagi strategi bisnis biasa. Ini adalah strategi membangun budaya. Kesuksesan di Nigeria akhirnya menjadi sebuah template. Sebuah cetak biru yang bisa direplikasi di negara lain. Memasuki tahun 2010, Indomie mulai menyebar kemana-mana. Mereka membangun pabrik di Mesir, Arab Saudi, Serbia, Turki, Malaysia, dan banyak negara lain di Timur Tengah serta Eropa Timur. Semuanya memakai blueprint yang kurang lebih sama. Cari mitra lokal yang kuat, bangun pabrik di sana, tanamkan budaya brand, dan masuk ke jaringan distribusi terbesar. Itulah kenapa hari ini kita bisa menemukan Indomie tidak hanya di toko kelontong, tapi juga di rak-rak supermarket raksasa dunia seperti Carrefour, Walmart, Amazon, hingga toko-toko kecil di pelosok berbagai negara. Di sini ada satu poin penting yang jarang sekali dibahas. Banyak produk Indonesia yang dibeli oleh negara lain. Kita ekspor kopi, karet, kelapa sawit, dan berbagai komoditas lainnya. Itu bagus, tapi itu adalah produk global, bukan brand global. Indomie itu beda. Dia tidak hanya berpindah negara dalam bentuk kardus-kardus berisi mie. Dia berpindah dalam bentuk pabrik, pengetahuan, lapangan kerja, budaya, dan nilai. Indomie bukan sekadar laku di luar negeri. Dia berhasil menjadi bagian yang dimiliki oleh warga negara lain. Dia masuk ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan menurut saya, itulah definisi sesungguhnya dari sebuah brand global. Dari kisah ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, terutama bagi kita yang mungkin sedang membangun bisnis atau punya mimpi besar. Kalau mau menjadi global, jangan cuma berpikir untuk mengirim produk. Kirimlah sistem, kirimlah nilai, dan yang terpenting, kirimlah keberanian untuk benar-benar hadir di sana.
Brand global bukan soal seberapa banyak negara yang membeli produkmu, tapi seberapa banyak negara yang merasa brand itu adalah bagian dari hidup mereka. Indomie berhasil bukan karena rasa mie-nya saja, tapi karena mereka berani untuk show up. Mereka datang langsung, berbaur, beradaptasi, dan tumbuh bersama dengan masyarakat lokal. Kadang, kita terlalu sering bangga dengan hal-hal besar yang datang dari luar negeri. Kita kagum dengan brand-brand raksasa dari Amerika, Eropa, atau Asia Timur. Padahal, salah satu brand global paling kuat dan paling mengakar di dunia justru lahir dari negara kita sendiri. Dari sebuah produk yang harganya cuma beberapa ribu rupiah, menjadi sebuah simbol budaya di banyak benua. Dan mungkin setelah mendengar cerita ini, kita jadi sedikit lebih sadar. Siapa bilang brand Indonesia tidak bisa menguasai dunia? Yang kita butuhkan terkadang hanya satu hal. Keberanian untuk melangkah lebih jauh dari batas nyaman kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.